Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan, kepada ampunan, kepada keridhaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Di pertemuan terakhir kita masih membaca sebab yang keempat, yaitu zikir, yang bisa melancarkan rezeki seseorang. Bagian dari yang keempat, zikir ini, urutan ketiganya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yaitu zikir mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahu Allahu ni'matan falyukthir minal hamdi, wa man kathurat dhunubuhu falyastaghfirillaha, man abta'a alaihi rizquhu falyukthir min la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, man albasahu Allahu ni'matan, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, siapa orang yang diberi nikmat, dibajui dengan nikmat oleh Allah Ta'ala, falyukthir minal hamdi, maka hendaknya orang tadi banyak mengucap alhamdulillah. Wa man kathurat dhunubuhu, dan siapa orang yang dosanya banyak, siapa orang yang banyak dosanya, falyastaghfirillah, maka beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Man abta'a alaihi rizquh, dan siapa orang yang rezekinya lambat, falyukthir, maka hendaknya memperbanyak mengucap min la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, mengucap la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Man abta'a alaihi rizquh, jar Nabi, siapa orang yang rezekinya lambat, ada aja tapi lambat, nah ada banyak. Rezeki ada aja tapi lambat datangnya, kada banyak, saikit. Maka jar Nabi, banyaki membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Riwayat lain, wa an Asadin ibni Wadi'ah yarfa'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Asad bin Wadi'ah, yang mana Asad bin Wadi'ah yarfa'uhu lin Nabi, mengatakan bahwa ini ucapan Nabi, annahu qala, bahwa Nabi berucap,
Man qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Ujar Nabi, siapa orang yang berucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin 100 kali fi kulli yaumin, tiap hari diamalkan 100 kali membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, lam yusibhu faqrun abadan, maka inya kada ditimpa kepakiran salawasan. Nah ini tanyaman menggawi. Tiap hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Kada panjang, kada itu. Kada lawas, kada memakan waktu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya anggap yang sedetik itu kawan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semenit dapat 60. Ya 2 menit 3 menit tuntung 100. Amun lambat-lambat juga paling kada 5 menit lah 100 tuntung. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Lam yusibuhu faqrun abadan, salawasan jar Nabi kada ditimpa kefakiran. La ilaha illallah. Ar-rabi, yang keempat, bentuk dzikir yang menyebabkan rezeki lancar, la ilaha illallah, yaitu lafaz la ilaha illallah. Wa huwa min afdalil azkari wa ajalliha, fabihi yujaddadul imanu wa yughfaru dhanbu wal isyanu. Lafaz zikir la ilaha illallah itu termasuk paling afdalnya zikir dan paling agung. Paling baik, paling agung, paling dahsyatnya zikir itu lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fabihi yujaddadul iman, dengan melafazkan la ilaha illallah iman seseorang bahanyar, diperbaharui, bahanyar. Wa yughfaru dzambu wal isyan, dengan sebab orang membaca la ilaha illallah dosa diampuni dan kemaksiatan pun diampuni. Isyan, maksiat. Wa qad qila innal muwadhabata alaihi wal ikthara minhu sababun li sa'ati rizki. Dikatakan oleh ulama, innal muwadhabata alaihi, seseorang yang rancak membaca la ilaha illallah wal ikthar minhu, dan memperbanyak melafazkan la ilaha illallah, sababun li sa'ati rizki, itu sabab bisa meluasnya rezeki. Nah, lafaz la ilaha illallah, dikatakan ulama nang rancak membaca lafaz la ilaha illallah diulang-ulang, sabab akan meluaskan rezeki. Nah ini pun nyaman digawi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seseorang nih yang sudah biasa melafazkan la ilaha illallah, insyaallah nyaman hidupnya. Pernah lapian menjumpai seseorang yang di tengah-tengah pemandirannya pun, di sela antara pandiran inya yang pertama dan kedua kadang melafazkan la ilaha illallah. Itu tanda orang itu baik. Lagi berpandiran masalah ini itu, tiba-tiba berhinak la ilaha illallah. Nah itu baik orang tuh terbiasa, daripada berucap lafaz-lafaz nang kada karuan tampuh. Atau orang nang latah
Tahu latah lah pian, apa bahasa kita? Pengajutan, gigiran. Gigiran. Jauhnya lah dari bahasa Indonesia latah, gigiran. Orang yang ketika gigiran itu melapatkan zikir, orang tuh baik. Tanda ilatnya itu terbiasa dah berzikir. Dikajuti kawan, la ilaha illallah. Jangan nang lapat-lapat nang kada keruan tampuh keluar. Pernah lah pian menjumpai kawan gigiran nang tak keluar kalimat kada senonoh. Oh banyak. Lapat-lapat nang kada keruan tampuh. Organ vital manusia kadang keluar. Dengan bahasa kasarnya paham dia kan usah dicontohkan karena viral. Gigir terucap gitu. Nah, itu bahaya nih tuh. Jangan salahkan orang menilai berarti selama ini otaknya kada baik, kada beres. Itu yang dipikirkannya berarti. Jangan dibiasakan lawan hal-hal yang kayak itu tuh. Nah, ganti dengan lafaz zikir la ilaha illallah. Kadang ada juga orang dalam percakapan melafazkan la ilaha illallah bentuk keheranan dan bentuk inya sedikit emosi. Ikam ini bujur juga ke datang pasar, lalu dia la ilaha illallah, bujuran. Ada juga kadang kayak itu kan, bagus juga itu. La ilaha illallah, kada percaya kah ikam? Dikir terus baik, bagus gitu. Daripada lapat nang kasar. Bah, lul ini bung. Nah, tuh paham jawaban dah. Terus dilapatkan kena viral. Bu L ujungnya tuh. Itu artinya terbiasa ilatnya mau ucap nang kada baik. Lafadzkan nang dikir la ilaha illallah. Ini nih. Nah, gitu. Orang yang banyak membaca lafaz la ilaha illallah itu sebab luasnya rezekinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala alfa marratin la ilaha illallah ala taharatin fi sabihatin kulla yawmin sahhalallahu lahu asbabar rizki. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, man qala alfa marratin la ilaha illallah. Siapa orang yang berucap la ilaha illallah 1000 kali. 1000 kada 100. Ala taharatin dalam keadaan suci, berwudu dan suci dari hadat besar. Hadat kecil, hadat besar yang suci. Fi sabihati kulli yaumin, di tiap waktu pagi saban hari. 1000 kali tiap pagi inya membaca la ilaha illallah dalam keadaan bersuci. Sahhalallahu lahu asbabar rizki. Niscaya Allah akan memudahkan baginya sabab-sabab datangnya rezeki. Banyak benar dah amalan lah yang kita baca. Pilihi aja biar nang sekiranya kawa tegawi mudah nyaman bagi pian. Kalau 1000 kali la ilaha illallah kira-kira tuh kada juga barat benar saban hari itu. 1000 kali ya lumayan lah. Dikatakan barat benar kada, ringan benar kada juga. Sebenarnya 1000 kali la ilaha illallah itu ringan. Kita pang saban bangun pagi tuh sampai guring pulang di malam hari. Umat batakun ulun berapa ribu kalimat nang kita pandirakan. Pernah lah menghitung ini. Bangun subuh sampai guring pulang malam hari berapa kata nang kita ucap dalam keseharian kita. Babaya bangun guring ada dah pandiran-pandiran. Hitungi, catat. Coba pian cobai sekali tenang. Ketika pulang bertamu kanakan, berpandir pulang,
Bertamu bini, ulahkan kopi, ulahkan ini itu, bapandir berapa kata tuh? Tolak ke gawian, tolak ke pasar atau ke kantor atau ke lokasi kerja, berapa kata pulang terucap di dalam bis, berkendaraan, bermobil. Kemudian pulang terus jam kerja tadi sampai zuhur, sampai asar, sampai malam pulang. Ribuan kalimat kira-kira, bahkan lebih. Kalau dibandingkan yang 1000 kali la ilaha illallah, kada ada apa-apanya. Coba lakiannya dihitung, biniannya menghitung juga tuh. Tapi pinanya banyak binian, Bang. Karena memang nang banyak bepandir biasanya bininya. Kalau lakian tuh seperlunya lah bepandir tuh. Kadang kalau didustakan itu kadang dipakai lakian lebih banyak. Kalau didustakan, binian lebih banyak. Lakian nih, hamun bakal lahinya kada main muntung, sing tampar. Kalau binian bakal lahi, muntung dulu. Wah, bercakut, menyambati ini itu. Nah, itu buktinya mengedepankan mulut dibanding tindakan. Sarapian percaya kah ada? Kira-kira tuh kalau dihitung lafaz yang kita ucapkan saban hari itu dibanding la ilaha illallah 1000 kali, banyakkan pandiran-pandiran kita nang kita pakai hari-hari. Jadi kada banyak kada tuh. Qala fi kitabi abwabil faraj. Disebutkan dalam kitab Abwabul Faraj karangan ulama besar Mekah zaman dahulu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ba'da an addada katsiran min fawaidiha. Qala wa min fawaidi la ilaha illallah annaha taftahu 99 baban min rizqi. Nah, ini penting. Disebut dalam kitab Abwabul Faraj tadi, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama besar Mekah yang sudah wafat. Yang mana beliau tuh murid-murid Sidin banyak di Indonesia, mencetak ulama besar juga di Indonesia. Dari kalangan habaib atau kiai banyak murid-murid beliau. Di dalam kitab Abwabul Faraj tadi, setelah beliau ba'daan addada katsiran min fawaidiha, setelah banyak melis atau menyusun faidah lafaz la ilaha illallah, lalu di ujung Sidin menyebut wa min fawaidi la ilaha illallah, termasuk dari faidah lafaz la ilaha illallah annaha taftahu 99 baban min rizqi, bahwa lafaz la ilaha illallah itu membuka 99 pintu rezeki. 99 pintu rezeki terbuka dengan memperbanyak lafaz la ilaha illallah. Nah ini lafaz la ilaha illallah. Yang kelima dari bentuk zikir yang menyebabkan rezeki lancar, ad-doa, yaitu berdoa. Nah, doa itu bagian dari zikir, bagian daripada kita mengingat Allah, doa. Ad-doa'u min aqwa mafatihir rizki wa turqi sa'atil aish. Doa adalah termasuk kunci paling kuat untuk rezeki. Doa termasuk kunci nang aqwa, paling kuat untuk rezeki. Wa turuqi sa'atil aish, dan doa adalah termasuk paling kuatnya jalan menuju kehidupan yang nyaman. Sa'atul aish, kehidupan yang luas, artinya yang nyaman. Wa ilaika ba'dan mimma warada fid du'a. Ujar Sidin, simaklah beberapa yang diriwayatkan seputaran tentang fadilat doa. Yang pertama, an Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yudirru lakum arzaqakum tad'unallaha fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, ala adullukum, ujar Nabi, hendaklah atau hendakkah kalian aku tunjukkan, ala ma yunjikum min aduwikum, atas sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari musuh. Hendakkah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari musuh, wa yudirru lakum arzaqakum, dan menjadi sebab akan mengalirnya rezeki-rezeki kalian. Apa itu? Tad'unallaha fi lailikum wa naharikum. Berdoalah kalian kepada Allah di malam dan siang hari kalian. Fa inna du'a silahul mu'min. Karena sesungguhnya doa itu senjatanya orang beriman. Senjatanya orang beriman. Nah, ini penting doa nih. Doa itu gambaran bahwasanya seorang hamba mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Ketika seorang hamba berdoa, meminta, memohon pada Allah, inya itu secara kada langsung mukirun, mengakui rububiyah akan ketuhanan Allah Ta'ala. Dan secara tidak langsung hamba yang berdoa mengakui kekurangan yang ada pada dirinya. Pian toh ketika minta sesuatu lawan manusia, menunjukkan apa ketika pian minta sesuatu lawan manusia? Pian butuh lawan manusia itu. Kita nih minta sesuatu lawan kawan, terbesit dari bentuk permintaan kita pada kawan, kita tuh rendah dibanding kawan. Mengakui kekurangan kita dan mengakui kawan yang ada, yang berisi. Kupu-kupu terbang di atas awan. Adakah 100 kawan? Contohnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita ini rendah, memohon, meminta pada kawan, mengakui kawan yang bisi. Kita kan ada apa-apanya. Nah, kayak itu juga doa itu menandakan kita ini mengakui kehambaan kita. Kita ini budak. Dan justru orang yang kada pernah berdoa, kada pernah meminta apa-apa lawan Allah Ta'ala, orang tuh kada diketujui oleh Allah Ta'ala. Orang tuh angkuh, seakan sanggup hidup tanpa Allah. Padahal apa nang inya bisi, nafas nang inya hirup dan inya hembus, gerakan tubuh nang inya gerakakan dari awaknya, kada lain kada bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita apa aja, pinta pada Allah hal-hal yang baik, terutama imbah sholat 5 waktu tuh. Doa minta silahul mu'min, jar Nabi, senjatanya orang beriman. Artinya orang beriman yang kada berdoa itu kada bersenjata. Orang yang bersenjata lawan orang yang kada bersenjata membakalahi, menang yang bersenjata. Musuh beparang, bermandau, pian tangan kosong, lenyak. Wah, inya harat kuntau bib, sorong sini. Tetap nang senjata lebih kuat. Nah, orang yang beriman tapi
sombong untuk berdoa minta Allah Ta'ala, itu orang yang seakan gak ada biji senjata, lemah. Apa aja minta. Wah, ulun kada hafal doa bipai bahasa Indonesia. Kada harus bahasa Arab doa itu. Ya Allah, ulun memohon kepada pian, limpahkan kesehatan bagi ulun dan keluarga, limpahkan kesehatan bagi kuitan, mudahkan rezeki ulun dan rezeki seluruh tetangga. Ya Allah, permudah agar ulun menemukan jodoh. Kawanan berataan sudah beimpuan anak, ulun haja belum. Bagus tambah itu dalam doa. Jangan diolah status. Kan banyak doa tapi diolah status. Ya ada apa-apa pian, cuman disambati orang pian, minta tangguh. Riwayat kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yansabu wajhahu lillah azza wa jalla fi mas'alatin illa a'tahu Allahu iyyaha imma an yu'ajjiluha lahu imma an yu'ajjilaha lahu wa imma an yaddakhiraha. Riwayat lain dari Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah beliau bersabda, ma min muslimin yansabu wajhahu lillah azza wa jalla fi mas'alatin. Tidaklah seorang muslim menengadahkan wajahnya kepada Allah atas satu permohonan. Tidaklah seorang muslim menengadahkan wajahnya memohon kepada Allah satu permohonan illa a'tahullah iyyaha, mengecualikan Allah akan mengabulkan apa yang ia mohon. Tetapi bentuk pengkabulannya disebut imma an yu'ajjilaha lahu wa imma an yaddakhiraha. Bentuk pengkabulan Allah bisa jadi Allah segerakan wujudkan apa yang ia pinta, ujar Nabi. Wa imma an yaddakhiraha, bisa jadi Allah simpan doanya kada Allah kabulkan, tapi Allah simpan diganti menjadi pahala nang kaina Allah beri hari kiamat. Artinya doa yang kita baca tuh kada sia-sia. Apapun doa kita, walau kada kabul-kabul, ulun bipai mulai bujang berdoa sampai ini umur 45, kada kabul juga doa ulun. Maka saban tiap 5 waktu doa ulun tuh. Apa gerang doa pian? Ulun minta pada Allah Ta'ala supaya jadi presiden. Ada kabul-kabul ya. Kenapa pian hendak jadi presiden? Supaya kawa menyamani rakyat, kan baiknya teh. Kada kabul-kabul ya. Apakah memang itu doa? Ujar Nabi, Allah menjawab doa itu antar dua. Imma an yu'ajjilaha lahu, bisa jadi Allah segerakan kabulkan di dunia. Allah takjil di dunia, Allah kabulkan sesuai yang ia minta. Bisa jadi an yaddakhiraha, Allah simpani. Paham nggak disimpani? Kada dikabulkan di dunia, Allah simpani. Lalu apa fungsinya disimpan? Inya mati, hari kiamat terjadi, kemudian amal ibadah itu ditimbang. Di situ Allah tampayakan pahala doanya yang selama ini kada dikabulkan ketika di dunia. Di situ ia melihat ternyata kada sia-sia doanya selama ini, Allah gantiakan dengan dahsyatnya pahala yang menumpuk yang selama ini ia berdoa itu jadi pahala itu. Bahkan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Imam Al-Haddad, yang di luar dari kitab ulun sedikit menyampaikan.
Wa warada aidan annahu la yad'ullaha da'in illa istajaba lahu. Ujar Imam Haddad, diriwayatkan tidaklah seseorang itu berdoa kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Tapi bentuk pengkabulannya ada 3 gambaran. Tadi kan 2, ini 3. Fa imma an yaj'ala lahu ma sa'al. Yang pertama, bisa-bisa atau bisa jadi Allah kabulkan langsung ketika ini di dunia masih. Ini yang pertama. Tidaklah ada seseorang yang berdoa pasti dikabulkan Allah. Tapi pengkabulannya antar 3. Pertama, memang Allah kabulkan nyata sesuai yang inya pinta, di dunia dikabulkannya. Wa imma an yadfa'a anhu minal bala a'dham min dzalik. Yang kedua, bentuk pengkabulannya bisa jadi sebab doanya tadi Allah ambil pahala doanya, Allah gunakan sebagai penolakan bencana atau bala yang seharusnya menimpainya di dunia. Paham lah ya? Ternyata doanya kada dikabulkan di dunia, Allah jadikan doanya tadi sebagai tameng untuk bala dan musibah yang seharusnya menimpainya. Tapi karena doanya tadi, doanya meminta hal yang lain. Ya Allah sehatkan badan, ya Allah berikan ulun rezeki, ya Allah ulun hendak berisi jodoh yang jujurannya 5 juta aja. Macam-macam. Doanya ngitung-itulah baik-baik. Salaman yang baik. Tapi doa tadi Allah ambil, Allah jadikan pelindung atas musibah dan bala yang seharusnya menimpainya di kemudian hari. Jadi pelindung. Jadi kada ada sia-sia, doa itu terus berdoa. Yang ketiga, apa yang ketiga ujar Imam Haddad? Wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah ma huwa afdalu wa akmalu. Allah simpan doa tadi, Allah gantikan dengan pahala, dan itu lebih afdal, lebih sempurna kelak di hari kiamat. Bahkan ulama lain menambahkan, ketika seseorang itu sudah berada di hari kiamat dan melihat besaran-besaran pahala doa yang tak kunjung dikabulkan ketika di dunia, hamba tadi di hari kiamat berharap kalau begini besarnya pahala doa yang kada kabul, maka seandainya saja barataan doaku di dunia kada ada yang kabulnya. Saking dahsyatnya gantian pahala doa yang kada pernah dikabulkan di dunia. Jadi kada sia-sia yang berdoa tuh. Jangan mantah di jalan. Wah, bebuih dah muntung dia berdoa. Ada kabul juga, nggak kayak ini. Panghidup ulun sudah. Pojok di pasar. Nah ini bang, habis di pemakan, bayar SPP, ya berupuh sedikit. Kakak itu aja ada sugi-sugi, benar berdoa mulai bahari. Itu mantah di jalan, lalu kada berdoa lagi. Tarusakan. Jangan berampihan. Kada danang sia-sia doa itu. Antara 3. Yang pertama bisa jadi dikabulkan di dunia sesuai dengan pian kehendaki. Yang kedua, doa pian diganti Allah sebagai perisai. Shield dalam istilah gamers tuh. Oh shield tapi. Ini banyak yang muda-muda, jadi ulun mencoba berbahasa dengan bahasa para pemuda. Allah gantikan sebagai perisai dari musibah dan bala nang seharusnya menimpainya. Atau yang ketiga, dan ini yang terbaik, yang afdal, Allah simpan jadi tabungan gasaninya, Allah gantikan untuk besaran pahala yang dahsyat yang akan diberi khusus kena kiamat aja. Bahkan dari ulama, saking dahsyatnya pahala doa yang tertumpuk kada kabul itu, seseorang ketika melihatnya hari kiamat, inya berharap berataan doanya kada ada nang kabul di dunia, ganti jisan itu aja. Saking dahsyatnya, kada ada nang sia-sia. Jadi tetaplah berdoa. Ulang di ada hafal doa nang tahu Rabbana atina aja baca. Marah Rabbana atina terus kada apa-apa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jangan apa? Baca doa juga itu. Atau jarulun bahasa Indonesia. Bahasa seluruh dunia ini nang maha menciptanya Allah Ta'ala. Seberataan Allah tahu paham dialek lugat seberataan yang menciptakan Allah dan kadang-kadang samar di mata Allah bahasa itu. Nabi Sulaiman aja seorang nabi makhluk ciptaan Allah memahami bahasa binatang, apalagi sang maha pencipta. Walau pian berdoa tadi kada jelas di talinga kawanan. Ujar kawan ni kumbang. Doa kumbang. Nah kan ada kadang orang nang kayak itu supaya kada supan berdoa kada bisa. Lagi tahlilan nih di kampung karena nya tuha pakaian lebih rapi dari yang lain. Oh bersurungan pian aja doa, jangan pian aja. Oh, lalu maha kuni nih. Wang. Doa kumbang. Cari jadi kitab mana-mana ada doa kumbang tuh. Allah maha memahami bahasa apapun tuh. Bahasa kita ya Allah. Habis sembahyang ya Allah, ulun minta pian sehatkan badan ulun. Panjangkan umur ulun dalam ketaatan, luaskan rezeki ulun. Jadikan ulun hamba nang istiqamah, hamba nang kada ketuju maksiat. Jadikan maksiat itu hal nang ulun benci dalam hati. Jadikan perbuatan taat hal nang ulun katujui. Ya Allah, jaga ulun, jaga bini ulun, jadikan bini ulun wanita solehah. Doakan juga bini, jadikan keturunan ulun keturunan yang baik. Bahasa Indonesia kada Bapak. Bahasa Banjar kah kada Bapak juga. Bahasa Amuntai kah kada Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Ada Allah. Paham lah yang dalam. Rohnya ada santai. Bahasa apapun Allah maha memahami. Intinya jangan pian mantah dalam berdoa. Ingat 3 pasti dikabulkan dan bentuk pengkabulannya kada lepas dari yang 3. Dikabulkan di dunia atau menjadi perisai bagi musibah dan bala yang seharusnya menimpa pian, yang harusnya ini celaka tabrakan sekalinya sebab doa nang kada kabul itu nang maulahnya diliung oleh musibah. Yang ketiga, disimpan Allah hari kiamat digantikan dengan ganjaran pahala yang dahsyat. Jangan mantah dalam berdoa. La ilaha illallah. Riwayat selanjutnya wa an Salman radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca di pertemuan malam ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, taufik, inayah, mengamalkan apa yang kita pelajari dan diberi kemanfaatan dari apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unza wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurur wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tabshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.